Oke, jumpa lagi dengan pelajaran matematik. Kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Nah, dua segitiga yang kongruen. Syarat umumnya, dua buah segitiga yang kongruen itu sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini ada dua contoh atau tiga contoh ya. A, B, C dengan PQR. Yang sisi kita sebut dengan S ya, ini S. Sedangkan yang sudut kita sebut SD. Nah, apabila dua buah segitiga ini hanya diketahui sisinya saja, sudutnya kita nggak tahu. Katakanlah di sininya 6 gitu. Di sininya 6 juga, 6 cm. Di sininya 8, di sini 8 gitu ya, di sini 10. Nah terus nggak ada sudut-sudutnya, ini sudutnya kita nggak tahu yang ini berapa, yang ini berapa gitu ya, ini juga berapa sudutnya, ini juga berapa, kita nggak tahu. Nah yang kita tahu ini ada sisinya, ukurannya 6, 8, 10, 6, 8. Nah, dua segitiga ini dikatakan kongruen. Nah, ini biasanya kita sebut dengan sisi. Kita Bapak tulisnya sisi, sisi, sisi. Jadi kalau seandainya ada dua segitiga yang sisinya diketahui sama seperti ini, 6, 6 atau 7, 7 gitu ya, 10, 10 sama, ini adalah kongruen. Gak usah dihitung apa-apa lagi, yang penting ini adalah kongruen. Di contoh yang kedua, ini ada yang sama nih, samanya tapi bukan sisinya, tapi adalah sudut. Nah ini sudutnya, katakanlah di sininya 90, ini juga 90. Ini sisinya, katakan di sininya berapa? 8. Oh, di sini juga 8 gitu. Di sininya katakanlah 32 derajat. Di sininya juga 32 derajat. Nah, ada tiga yang sama, kita sebutnya dengan sudut SD ya, sisi, nah sudut. Jadi ini tiga-tiga nih, harus berurutan, sudut, sisi, sudut, atau dari sini sudut, sisi, sudut, sudut, sisi, sudut ya. Nah ini udah dua ketentuannya. Jadi kalau melihat seperti ini, kamu hanya, oh ini siku-siku, ini 8, ini 32. Di sini juga siku-siku ya 8, 32. Berarti nggak usah mikir yang lain-lainnya. Di sini panjangnya berapa, sini panjangnya berapa, ini sudut berapa. Yang penting udah diketahui tiga ini, namanya segitiga yang kongruen, dua ini. Oke, yang ketiga ini yang diketahuinya itu sisi ya, terusnya ini sisinya sama, sudutnya sama, terus sisi lagi. Nah ini sama kayak tadi, berurutan saja kita sebutnya, berarti sisi, sudut, sisi. Nah gitu ya. Jadi sudut, sisi, sudut, sisi. Di sini katakanlah 7, sini 7, sininya berapa? 12, sininya 12 gitu. Di sininya sama, katakanlah berapa derajat? 90 kebetulan gambarnya siku. Ya sudah, berarti ini adalah kongruen. Nah ini yang tiga ini yang harus kamu hafalkan ya. Sisi, 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 sudut, sisi, sudut, sudut, sisi, sisi, sudut, sisi. Oke. Ada yang lain ketentuan-ketentuannya. Ini salah satunya. Ini yang kalau seandainya khusus yang siku-siku. Kalau dia ada yang siku-sikunya sama ininya, sisi yang miringnya ini, katakanlah di sininya 10 gitu, di sini juga 10. Terus salah satunya ini diketahuinya sama nih. Di sini katakanlah
6 atau di sininya 6. Nah, udah ada 3 nih, 1 2 3. Ini disebutnya juga kongruen. Atau mungkin kalau memang yang lainnya, di sininya katakanlah 8, di sini 8. Nah, di sininya 3. Nah, 3 di sini juga 3. Nah, ini juga sama yang namanya kongruen. Kenapa kongruen? Karena ada sisi miringnya sama 8, satu sisinya diketahui 3, dan ininya adalah siku A. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini ada salah satu contoh dua bangun yang kongruen, sepertinya segitiga ya, PQS dan RQS. Nah, yang pertama kali lihat apakah ini kongruen. Nah, kita lihat di sini sisi-sisinya dulu. Ternyata sisinya yang ini sama dengan yang ini. Oke, nah berarti yang ini sama dengan yang ini. Oke, gitu. Nah, ini sama nggak apa nih? SQ dengan yang punya SQ ya ini. Nah, ini tentunya sama. Artinya ini adalah kongruen. Berarti di sini berlaku sistem sisi, sisi, sisi. Berarti ini udah sama karena semua sisi-sisinya sama tanpa memperdulikan dengan yang namanya ininya sudutnya berapa, ini sudutnya berapa. Ya, yang penting ada 3 yang sama, berarti itu adalah udah kongruen ya. Oke. Ini yang sebelah sini berarti ada milik sebelah sini, ada juga yang miliknya sebelah sini gitu ya. Oke. Yang kedua ini soalnya sama. Ini antara yang A, B, C dengan D, E, D, C, E ini sama enggak? Kongruen enggak? Yang bisa kita ketahui ini adalah sejajar. Ini sama berarti ya, DE ini karena ada lambang ini. DE dengan AB-nya berarti ini sama. Oke, sama ya. Nah, sisinya udah ada 1. Nah, sekarang yang sama yang mana lagi? Kalau kalian ingat pada waktu kita belajar yang namanya 2 garis yang sejajar, berarti sudut yang ini sama dengan sudut yang sini. Ingat ya? Nah, ini sama dengan yang ini. Terus yang ini sudutnya sama dengan yang di sini. Nah, udah ketahuan kita ini. Berarti ini sudut, sisi, sudut. Berarti yang ABC ya. Jadi itu tentunya yang ini berarti kalau kita lihat sudut ya, sisi dengan sudut. Jadi kalau gitu segitiga ABC ABC ini sama, kongruen dan sama sebangun ya. Nah, ini dengan sudut D E C. Oke, gitu. Nah, yang ini juga sama tadi ya, lupa Bapak nulisnya ini. Berarti ini P Q R. Berarti ini sebangun dan sama dengan P Q ya, Q R S. Nah, ini sama dan sebangun. Nah, contoh yang berikutnya. Nah, yang ini gambar seperti ini P Q R S. Ini sebetulnya ada berapa segitiga yang kongruen. Nah, satu-satu kita lihat. Ini PRS dengan QRS yang segitiga ini ya. Nah, apakah itu sebangun? Kalau kita lihat seandainya ininya sama nih dari sini, ini juga sama dari sini ke sini. Oke ya, ngerti ya? Oke, sama. Berarti udah dapat nih sisinya. Yang kedua, sisinya yang ini nih. Ini atau gini ya, Bapak tulis gini aja dah supaya kamunya ada paham sedikit nih. Ini dengan yang sebelah sini sama nih.
dengan yang ini sama. Berarti udah sisi. Nah, pertanyaannya sekarang kalau yang ininya di sininya. Ini sudutnya ini karena garis sejajar berarti sama dengan yang di sini ya. Nah, yang ini sama dengan yang di sini. Gitu. Artinya berarti ini sisi sudut sini dengan sisi. Gitu ya. Jadi di sininya berarti ini sisi sudut sisi. Nah, berarti ini adalah kongruen. Baru dapat satu nih, satu segitiga yang ini. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua kita coba lagi nih yang kedua. Yang kedua yang segitiga PSQ. Berarti PSQ. Nah, apakah sebangun atau sama dengan yang P gitu ya, PRQ. Nah, kalau yang tadi ini PSQ, satu lagi PRQ. Nah, kalau kita lihat berarti ini yang PSQ dengan PRQ itu ininya sama nih. Ini sama dengan yang sebelah sininya ya. Oke, sama. Terus yang kedua, sisi yang lainnya ini kan sama dengan yang sebelah sini. Nah, tinggal sudutnya sama enggak? Nah, sudutnya berarti ini sisi. Nah, sini sisi. Nah, sudut yang ini adalah sama dengan yang sebelah sini. Berarti yang di belah sini sama dengan yang di sini. Berarti sudut ini gitu ya. Sudut sebelah sini sama dengan sudut sini. Oleh karena itu berarti ini sisi, ini yang sudutnya ya, SD-nya ini yang sisinya. Berarti bisa katakan ini sisi sudut sisi. Oke ya, SDS-nya itu. Nah, kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa ini sudah yang nomor 2. Berarti ada 2 segitiga ini dengan ini. Kita cari lagi yuk segitiga yang lainnya. Bapak hapus yang ini ya. Bapak hapus dulu. Yang penting kita udah dapat ini ada 2. Nah, satu lagi kalau kita lihat di sini yang segitiga POS apakah sebangun atau sama dengan sebangun dengan QOR? Nah, QOR dengan ini. Kalau kita lihat ininya sama nih. Berarti sisi ya ini juga sama. Ini sisi, ini juga sisi. Ini adalah sudut yang bertolak belakang. Berarti kalau begitu yang ini adalah sisi sudut sisi. Berarti ini dikatakan kongruen. Berarti ini yang ketiga. Jadi di dalam bentuk trapesium ini ada 3 segitiga yang kongruen. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan tetap semangat. Sampai jumpa kembali.